Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hebat, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan juga kelancaran dalam menjalani aktivitas kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi terkait dengan trik dan tips lolos calon guru penggerak, tentunya pendidikan guru penggerak angkatan 7. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf karena banyak yang bertanya via Japri. Untuk itu saya membuka video ini untuk membahas bersama-sama terkait dengan kegiatan-kegiatan guru penggerak dan bagaimana trik dan tips lolos calon guru penggerak. Tentunya ini merupakan pengalaman kami pada kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 1 di Kabupaten Bogor khususnya. Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, saya tergabung ke dalam komunitas belajar guru penggerak KBGP Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, di mana dengan moto tergerak, bergerak, menggerakkan, Katara Karasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, terkait dengan rekrutmen calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak angkatan 7. Ya, kita akan bahas, kita akan kupas bagaimana mulai dari syarat, kemudian mulai dari upload berkas, kemudian bagaimana kita mengisi riwayat CV, daftar riwayat hidup CV, kemudian kita bagaimana mengisi esai dan sebagainya, sampai dengan wawancara dan juga simulasi mengajar. Kita akan bahas bersama, kita akan kupas tuntas bersama trik dan tips lolos calon guru penggerak. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos guru penggerak. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, bagi yang baru mampir di channel ini, silahkan subscribe dulu, kemudian silahkan like. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan diisikan di dalam kolom komentar. Berdasarkan surat yang diedarkan oleh GTK bahwa terkait dengan perekrutan guru penggerak pendidikan angkatan ke-7 ini akan dilaksanakan pada sasaran 446 kabupaten kota seluruh Indonesia, ya. Lampirannya ada di suratnya. Kemudian teman-teman semuanya, sehubungan dengan hal tersebut kami menginformasikan beberapa hal terkait sebagai berikut. Yang pertama, sasaran calon peserta guru penggerak angkatan 7 adalah guru sejumlah 20.000 orang. Jadi luar biasa, untuk angkatan 7 ini sangat banyak sekali, 20.000 orang hanya terbagi ke dalam 446 daerah sasaran. Teman-teman tinggal membagi saja, apabila kuotanya sama dibagi rata, 20.000 dibagi 446, ya sekitar 45-an lah ya per kabupaten, ya, atau 50 paling banyak. Yang kedua, selama pendidikan, para guru penggerak tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya di sekolah masing-masing. Teman-teman semuanya jangan berpikir bahwa guru penggerak ini mengganggu. Tidak, teman-teman semuanya. Justru kegiatannya banyak dilakukan di sekolah, teman. Proses rekrutmen calon guru penggerak dilakukan beberapa tahap seleksi, yaitu tahap 1, registrasi, pengisian, dan penilaian biodata, dan penilaian esai. Tahap 2, penilaian simulasi mengajar dan wawancara. Ini sampai dengan tanggal 15 April tahun 2022. Enak sekali sekarang ya teman-teman kalau melihat dari tahap 1. Karena di sini penilaiannya biodata dan hanya saya saja. Apa bedanya dengan angkatan 1 sampai 4? Nanti akan saya bahas, kita kupas bersama-sama. Ya. Kemudian yang pertama, peran calon guru penggerak ini yang pertama, belajar secara online, belajar mandiri dan belajar mandiri terbimbing untuk menyelesaikan 10 modul melalui kolaboratif, diskusi, refleksi, elaborasi bersama fasilitator dan instruktur, dan berkolaborasi dengan teman guru lainnya. Nanti teman-teman di sini intinya kolaborasi dengan teman-teman semua di bawah bimbingan nanti belajar praktik, kemudian dibantu oleh fasilitator dan instruktur nanti pada saat di LMS, ya. Kemudian belajar di tempat kerja dan karya bersama guru-gurunya yang didampingi mengajar praktik. Nanti teman-teman setelah menyelesaikan modul 1, misalkan nanti teman-teman akan ada lokakarya setelah pendampingan. Jadi mempelajari modul dulu, kemudian ada pendampingan dari mengajar praktik ke sekolah kita, kemudian baru kita lokakarya bersama-sama kumpul dengan guru-guru, berbagi praktik baik tentunya. Kemudian belajar dan mengerjakan tugas-tugas melalui LMS, ya. Kemudian melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah. Ini kita melakukan aksi nyata, bukti kita, ya, action pada setiap modulnya.
Kemudian persyaratannya ya silakan ada ASN boleh, non ASN pun banyak ya silakan. Jadi ASN dan OSN memiliki akun guru di Dalpodik tentunya sudah masuk Dalpodik ya. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1, pengalaman mengajarnya sudah 5 tahun dan juga memiliki masa kerja tidak kurang dari 10 tahun. Jadi pengalamannya mengajar minimal 5 tahun dan sisa masa kerjanya tidak kurang dari 10 tahun. Berarti kalau yang sudah usia 50 tahun tidak bisa mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini ya. Kemudian teman-teman persyaratannya ini silakan nanti biodata pada laman nanti di PKB ya, nanti ada mengisi CV, mengunggah kartu tanda penduduk, KTP, ijazah, surat rekomendasi, SK mengajar, kemudian surat izin dari kepala sekolah. Nanti rekomendasi dengan surat izin ini ada template-nya, teman-teman tinggal mengunduh rekomendasi izin atasan tentunya dari kepala sekolah. Rekomendasi ini silahkan boleh dari kepala sekolah atau guru senior mungkin di sekolah tersebut yang sudah mengenal tentang teman-teman semuanya. Kemudian unggah SK mengajar, boleh misalkan SKBM atau surat keterangan mengajar silahkan, atau digabungkan di PDF SK mengajar kemudian SKBM dan yang lainnya yang jelas menerangkan bahwa teman-teman adalah guru sebagai pengajar ya. Kemudian jadwal seleksinya teman-teman, satu ini sudah disampaikan informasinya, kemudian registrasi pendaftaran unggah berkas pengisian esai ini sampai tanggal 15 April. Kemudian diverifikasi dan divalidasi penilaian berkas dan juga penilaian esai pada tanggal 18 April sampai 3 Juni. Teman-teman ini baru dinilai nih ya. Kemudian pengumuman tahap 1 13 Juni tahun 2022. Kemudian teman-teman nanti masuk ke dalam simulasi mengajar dan wawancara ya tanggal 20 Juni 8 Agustus tahun 2022 ya. Barulah nanti pengumuman tahap 2 yaitu teman-teman nanti dipastikan lolos mulai dari tahap 1 dan tahap 2 lolos, teman-teman mengikuti pendidikan guru penggerak mulai tanggal 3 Oktober sampai November 2022, kemudian dilanjutkan pada bulan Februari dan sampai Juni pada tahun 2023. Langkahnya bagaimana? Ya sesuaikan ini ya, mengakses dan login ke SIM PKB ya sampai ke nomor 4 ini. Ya, silahkan dibuka SIM PKB-nya. Nanti pun saya akan bahas secara bersama-sama akan kita bahas secara detail ya. Kemudian apa sih pendidikan guru penggerak? Pendidikan guru penggerak adalah proses pendidikan bagi guru selama 9 bulan, angkatan 1 sampai 4. Jadi angkatan 1 sampai 4 ini pendidikannya 9 bulan, teman-teman. Nah, mulai dari angkatan 5 sampai angkatan 7 ke sini, ini pendidikannya selama 6 bulan. Yang terdiri dari kelas pelatihan daring, kita kebanyakan daring, teman-teman. Kemudian lokakarya, kita berkumpul dengan teman-teman kita, berbagi praktik baik dan pendampingan. Nanti ada pengajar praktik yang ke sekolah kita untuk menghasilkan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikannya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila ini ya teman-teman, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini adalah profil pelajar. Mengapa guru mengikuti pendidikan guru penggerak? Yang pertama, guru penggerak adalah agen transformasi pendidikan. Keren kan? Guru penggerak akan didorong menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan, kepala sekolah, pengawas, dan instruktur pelatihan guru di masa depan untuk mewujudkan generasi unggul di Indonesia. Wih, luar biasa ya. Yang kedua, wadah pengembangan kompetensi diri. Yang pertama, meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Mendapatkan pengalaman belajar mandiri dan berkelompok terbimbing, terstruktur, dan menyenangkan. Mendapatkan pengalaman mendapatkan bimbingan atau mentoring dari pengajar praktik atau pendamping atau fasilitator. Nah, ini yang luar biasa, ini yang utama ya teman-teman, kita mencari ilmunya yaitu sebagai wadah pengembangan kompetensi diri. Kemudian komunitas belajar guru penggerak. Teman-teman mendapatkan pengalaman belajar bersama-sama dengan rekan guru yang lain, sama-sama lolos seleksi pendidikan guru penggerak. Mendapatkan komunitas belajar baru. Nanti teman-teman di Kabupaten Bogor ada KBGP Kabupaten Bogor. Nanti kita akan masuk ke dalam komunitas tersebut ya, saling berbagi informasi, saling berbagi praktik baik. Kemudian berjejaring dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dan komunikasi komunitas praktisi. Ya jelas tentunya kita akan selalu berdampingan, selalu akan
bermitra dengan dinas pendidikan dan yang lainnya ya, stakeholder yang pemerhati pendidikan. Yang keempat, sertifikat pendidikan guru penggerak. Ya, ini setiap guru penggerak yang lulus ini akan mendapatkan sertifikat angkatan 1 sampai 4 ini 306 JP, sedangkan angkatan 5 sampai 7 ini 310 JP, padahal waktunya hanya 6 bulan ya. Kita 9 bulan tapi 306 JP. Tapi tidak apa-apa, yang penting sangat luar biasa, dahsyat sekali teman-teman semuanya. Pendidikan guru penggerak ini sangat hebat sekali, yang bisa menambah ilmu, pengetahuan, dan mengembangkan kompetensi diri kita. Siapa saja yang boleh mengikuti pendidikan guru penggerak? Nah, ini persyaratannya sudah saya bahas satu persatu, silakan dibaca lagi ya. Tapi yang utama adalah nomor 7 ini teman-teman, memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak. Kalau misalkan teman-teman tidak memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak, jangan mengikuti saja ya. Karena bagaimanapun juga teman-teman akan ditempa pendidikan selama 6 bulan yang sangat luar biasa. Keren sekali ya. Nah, teman-teman harus punya keinginan kuat menjadi guru penggerak. Ya, jangan hanya mengikuti saya ikut saja, tapi di dalam hatinya tidak merasakan, tidak ada jiwa untuk mengikuti pendidikan ini. Ya, jadi yang utama adalah nomor 7 ini ya. Kemudian ini juga tidak sedang mengikuti kegiatan di kelas CPNS, PPG atau yang lainnya karena takut bentrok teman-teman, kegiatannya, tugasan yang lainnya akan berbarengan, khawatir teman-teman tidak bisa manage ya. Jadi kalau misalkan bagaimana kalau misalkan Pak saya milih PPG atau PGP, ya silahkan, menurut saya pilih PPG dulu karena PGP nanti kan ada lagi ya, ada angkatan ke-8, 9 dan seterusnya mungkin ya. Ini program hebat, pasti pemerintah akan meneruskan program-program hebat ini. Kemudian ini kerangka desain grup penggerak, teman-teman. Di sini 70% kita akan belajar di tempat kerja dan komunitas praktik meliputi pemberian umpan balik dari atasan, rekan, dan murid. Nah, ini kita akan di sekolah kita. Kemudian 20% belajar dari rekan dan guru lain, ini seperti lokakarya ya. Kemudian pelatihan bersama fasilitator dan pendamping. Nanti kita akan bersama dengan fasilitator di LMS dan juga pendamping nanti akan datang ke sekolah kita dan juga kita ke lokakarya. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa kegiatan guru penggerak ini mengganggu kegiatan kita mengajar sebagai guru, tidak teman-teman, karena 70% ini semuanya ada di sekolah. Kemudian modulnya teman-teman ada 3 modul ini, dari 3 modul ini dibuka lagi menjadi 10 modul. Modul 1 paradigma dan visi guru penggerak, yang kedua praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, kemudian refleksi dan dampak berkelanjutan ya. Ya, tujuan utamanya adalah profil pelajar Pancasila ya teman-teman semuanya seperti itu. Nah, ini modulnya, saya kupas satu persatu. Yang ada modul 1 paradigma dan visi guru penggerak, terdiri dari 4 modul, yaitu filosofi pendidikan Indonesia melalui Ki Hajar Dewantara ya teman-teman, tokoh pendidikan yang sangat luar biasa. Kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak, membangun visi sekolah, membangun budaya positif. Dan ini adalah capaian pembelajarannya. Calon guru penggerak mampu memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas hubungan nilai-nilai tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kemudian calon guru penggerak mampu menjalankan strategi sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter dengan budaya positif. Kemudian calon guru penggerak mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid, kepada guru dan pemangku kependidikan. Subhanallah ya, keren sekali capaian pembelajarannya. Insya Allah nanti teman-teman yang lolos akan merasakan kerennya dasarnya modul 1 ini. Kemudian modul 2, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran emosi dan sosial, kemudian ada coaching ya. Capaian pembelajarannya adalah calon guru penggerak dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan kebutuhan guru ya. Jadi kebutuhan siswa benar-benar berpihak pada murid. Ya, nanti bagaimana teknis pembelajarannya nanti juga akan teman-teman dapatkan yang sangat luar biasa pada pendidikan guru penggerak. Calon guru penggerak mampu mengelola emosi dan mengembangkan keterampilan sosial yang menunjang pembelajaran. Kita akan gali emosi, kita akan dipelajari bagaimana cara mengelola emosi.
Kemudian CGP mampu melakukan praktik komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar seorang coach. Calon guru penggerak mampu menerapkan praktik coaching sebagai pemimpin pembelajaran. Kita bisa coaching baik siswa dan juga teman-teman guru kita, ya. Berikutnya adalah modul ketiga, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Yang pertama, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dalam mengelola sumber daya dan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Capaian pembelajarannya. Calon guru penggerak mampu melakukan praktik pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran. Jadi teman-teman jangan sampai salah pada saat kita mengambil keputusan seperti apa, nanti akan dikupas tuntas di pendidikan guru penggerak supaya kita jangan salah mengambil keputusan. Hebat kan? Ya. Kemudian calon guru penggerak mampu melakukan strategi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Kita akan belajar aset teman-teman semuanya, bagaimana caranya kita mempelajarinya untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Ya. Kemudian calon guru penggerak mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan program perbaikan dan perubahan sekolah, serta memantaunya agar berjalan sesuai rencana dan mengarah pada tujuan. Ya. Kemudian calon guru penggerak mampu mengembangkan kegiatan berkala yang memfasilitasi komunikasi murid, orang tua, dan guru, serta menyediakan peran bagi orang tua terlibat dalam proses belajar yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ini luar biasa teman-teman, kita diajarkan untuk mengembangkan sekolah. Nah, di sini ada alur belajar calon guru penggerak, teman-teman. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan koneksi antar materi, kemudian ada aksi nyata. Nah, ini kita singkat menjadi merdeka. Jadi, alur belajar calon guru penggerak ini disebut dengan merdeka. Ini sudah dibahas seperti ini, dan ini akan saya jelaskan. Nah, ini yang pertama adalah mulai dari diri kita merenungkan pengalaman pribadi, kemudian kita mengeksplorasi konsep, bisa tonton video dan sebagainya, materi-materi akan dari sini. Kemudian kita akan kerja kelompok di ruang kolaborasi, presentasi hasil saling belajar dengan kelompok kita. Teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa setiap guru penggerak akan dikelompokkan menjadi 5. Kemudian ada pendamping, ada pengajar praktik yang mendampingi kita, ya. Jadi 5 orang itu akan didampingi oleh pendamping atau pengajar praktik, ya. Kemudian dari pengajar praktik itu akan dikelompokkan juga menjadi 15 sampai 20. Kemudian ada fasilitator. Jadi fasilitator itu mendampingi 15 sampai 20 orang guru penggerak. Nah, di ruang kolaborasi ini teman-teman nanti kita akan dibimbing oleh fasilitator kita, ya, kemudian sampai refleksi terbimbing. Kemudian kita di sini ada demonstrasi kontekstual, ini mengembangkan metafor abstraksi pemahaman konseptual kita, memahami modul kita seperti apa sih modul 1, kita kembangkan lagi seperti apa, ya. Kemudian elaborasi pemahaman, di sini nanti kita akan bertemu dengan instruktur, ya, instruktur atau narasumber inti yang akan memecah, mengupas tuntas terkait dengan modul-modul yang kita pelajari, modul 1 sampai dengan modul 10. Baru di sini ada koneksi antar materi, kekaitan antar materi yang satu dengan materi yang lain, modul 1 dengan modul yang lain, bagaimana sih koneksi antar materinya. Kemudian ada aksi nyata, ini menerapkan rencana dan refleksi, kemudian mendokumentasikan dalam portofolio. Ya, jadi ini kita buktikan, ya, ada hasilnya, ada portofolionya, ya, ada hasil dari kegiatan ini setiap modulnya. Jadi dari alur merdeka ini teman-teman semua akan luar biasa, ini hebat sekali yang menyusun alur merdeka, yang menyusun modulnya sampai kita merasakan bahwa emang hebatnya dasarnya pendidikan guru penggerak, ya. Nah, teman-teman, kalau lulus nanti teman-teman akan bergabung bersama kami di komunitas belajar guru penggerak Kabupaten Bogor. Ya, ini adalah pengurusnya, kemudian ada teman-teman juga yang lainnya. Nah, ini adalah visi terwujudnya pendidikan yang merdeka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Misinya bersinergi mewujudkan Bogor cerdas, menjadi katalis transformasi pendidikan dan teladan, menjadi guru sebagai pemimpin pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang berpusat dan berdampak pada murid, membentuk murid yang berkarakter. Ya. Nah, ini jawaban seleksi pendidikan guru penggerak angkatan 1 sampai 7. Ini angkatan 7 luar biasa 20.000, ya. Angkatan kami angkatan 1 2.800.
Kemudian ini perbedaannya teman-teman, ini angkatan 1 sampai 4, perbedaannya dengan angkatan 7, angkatan sekarang ini angkatan 5, 6, 7 sampai sekarang ya. Angkatan 5, 6, 7 ini bedanya. Kalau di pertama ini sama ya, seleksi tahap 1 registrasi, CV, esai, dan unggah dokumen ini sama teman-teman semuanya. Kemudian diverifikasi dan divalidasi data kita ya. Kemudian yang di sini yang bedanya teman-teman. Nah, ini bedanya teman-teman nih. Kalau di angkatan kami, angkatan 1 sampai 4, teman-teman, tes tahap 1 itu adalah tes bakat skolastik, teman-teman. Ya, tes bakat skolastik tahap 1. Kemudian ada penilaiannya. Barulah nanti ada pengumuman tes yang kedua, seleksi tahap 1 bagaimana lulus atau tidak kita dari tes bakat skolastik tersebut. Semakin pengumumannya lulus atau tidak, nanti kita yang lulus akan mengikuti seleksi simulasi mengajar dan wawancara di seleksi tahap 2. Baru pengumuman calon guru. Nah, ini teman-teman perbedaannya di sini teman-teman. Jadi pada saat angkatan 5, 6, 7 ini tidak ada tes bakat skolastik yang ada di tahap 1 sampai 4. Tapi penilaian tahap 1 itu teman-teman hanya dinilai CV dan juga esai ya. Kemudian nanti ada pengumumannya masuk ke seleksi tahap 2 yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Sama saja ya. Kalau yang di sini hanya bedanya tidak ada tes bakat skolastik. Kalau ini 9 bulan, ini 6 bulan. Ya, itu bedanya. Nah, bagaimana cara masuknya teman-teman? Ya, silakan teman-teman masuk ke SIM PKB, teman-teman sudah memiliki akun, masuk ke SIM PKB, masuk ke grup penggerak, silakan masuk, masukkan nanti user dan passwordnya, teman-teman nanti akan ditampilkan seperti ini. Ya, ini yang sudah masuk, teman-teman buka nanti akan ada informasi seperti ini ya. Teman-teman silakan masuk, kemudian teman-teman akan diarahkan ke sini untuk berkas, kemudian mengisi kurikulum vitae atau CV dan juga esai ya. Nah, untuk berkas ini isinya adalah template untuk surat dukungan kepala sekolah dan juga rekomendasi ya dari kepala sekolah atau teman sejawat. Silakan mau. Yang jelas untuk izin atasan itu surat dukungan kepala sekolah itu dari kepala sekolah. Kalau rekomendasi bisa dari kepala sekolah atau guru senior lah di sekolah kita yang mengenal kita lebih lama mungkin siapa sih kita dan sebagainya. Sebenarnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan di dalam rekomendasi tersebut. Kemudian ini udah kita unduh, kita udah isi, kemudian kita siapkan berkas-berkas yang tadi, yang KTP, ijazah, itu sudah kita siapkan, foto terbaru kita sudah siapkan ya, supaya nanti kita gampang untuk mengunggahnya di SIM PKB ini. Nah, kemudian kita akan mengisi esai. Ya, kita mulai mengerjakan CV, kita mulai kerjakan, esai pun mulai kita kerjakan. Contoh ini mulai mengisi kurikulum vitae. Ya, kita klik ya. Jadi nanti ada ini ya, siapkan dokumen, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ini kita tinggal klik tanda checklist ini, kemudian klik mulai mengerjakan. Ya, nanti ada esai beberapa pertanyaan terkait bukan esai terkait CV, mulai dari data kita, data biasalah yang namanya CV itu kan terkait dengan kita, ditambah dengan CV mulai dari data diri kita dan data-data pendukung yang lainnya yang kita klik. Dan ini ada batas waktu sampai 15 April pukul 23.59. Silakan dikerjakan satu-satu kalau memang misalkan teman-teman agak sibuk ya bisa. Dibuka, dipelajari dulu pertanyaannya, teman-teman mulai kerjakan, nanti silakan pertanyaannya apa yang diminta, kalau teman-teman siapkan saja ya, siapkan dulu, tulis dulu pertanyaannya yang kira-kira teman-teman jawabannya yang kira-kira sudah terjawab, silakan diisikan langsung ya, tambah simpan gitu aja mengisinya ya. Kemudian mulai esai, CV sudah beres, kemudian kita esai. Ya, ini pun sama diklik, kemudian mulai mengerjakan. Teman-teman nanti akan dicek, hati-hati jangan sampai ada plagiarisme ya, plagiarisme. Teman-teman nanti mulai mengerjakan esai, silakan dibuka esainya, kemudian boleh di copy paste ke dalam Word dulu ya. Bedanya angkatan kami dengan angkatan teman-teman semua angkatan 5, 6, 7 ini, kalau angkatan kami esai itu mengerjakannya 2 jam 30 menit kalau tidak salah ya. Jadi ketika kita mulai mengerjakan teman-teman semuanya, kita sudah dikasih waktu tuh 2 jam 30 menit harus beres tuh teman-teman semua ya. Kalau sekarang ini waktunya sampai dengan batas pendaftaran, jadi enak sekali teman-teman semua ya. Jadi teman-teman bisa mengkopas dulu ke dalam Word, tutup oleh kita SIM PKB-nya, kita bisa isi dulu tuh
Ya, kita isi dulu apa saja pertanyaan yang sudah kita kopas di esai tersebut, kita jawab dulu sesuai dengan karakter yang dibutuhkan karena sesuai dengan persyaratan di dalam SIM PKB ya. Kemudian selesai, ya kita buka lagi SIM PKB kapan nih? Misalkan kita satu soal 2 jam atau misalkan satu hari kita mengisi 3 soal, besok 3 soal lagi kan ada waktu tuh teman-teman sambil direvisi dan diperbaiki ya, semuanya seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk unggah dokumennya ini teman-teman ada KTP, ada surat dukungan, ada rekomendasi, ada SK mengajar. Silakan sesuaikan dengan ini ya. Biasanya ini sampai 1,5 MB ya untuk pengiriman berkas ini. Nah, bagaimana sekarang trik dan tips mengisi esai? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan sekilas tentang trik dan tips mengisi esai. Yang pertama adalah teman-teman rileks, santai dan buat nyaman saja ya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman jawab ya. Kemudian siapkan kopi dan cemilan. Nah, ini untuk menemani kita nih. Silakan siapkan kopi dan cemilan untuk menemani kita supaya kita santai, teman, rileks saja ya. Kemudian karena waktu panjang sampai batas pendaftaran, tadi saya sampaikan teman-teman silakan dibuka esainya, copy paste, dikopas soal-soalnya, dipindahkan ke Microsoft Word, kita isikan dulu teman-teman tuh ya sambil kita menikmati kopi, sajian-sajian cemilan yang ada, sambil santai, sambil relax kita jawab saja ya apa yang ada di pertanyaan dalam esai tersebut ya. Kemudian setelah kopas menjawab esai, nah yang kelima adalah jujur. Teman-teman, esai ini saya sedikit buka terkait dengan pengalaman mengajar teman-teman semua. Ya, artinya pasti teman-teman akan bisa mengerjakan esai ini karena ini merupakan pengalaman teman-teman semua mengajar. Pengalaman kita bertugas sebagai guru. Ya, jadi pastinya jawablah dengan jujur dan jawablah sesuai dengan yang sudah kita lakukan. Ya, bukan yang belum kita lakukan sehingga kita bingung nanti. Ya, kemudian saya sampaikan juga setelah teman-teman menyimpan dokumentasi pertanyaan ini dan jawabannya di Word, jangan sampai hilang. Suatu saat ini akan dibutuhkan. Ya, itu. Jadi trik dan tips dari saya yang penting teman-teman rileks dan santai mengerjakan esai sesuai dengan pengalaman teman-teman semua, jangan mengada-ngada tapi jujur apa adanya ya, karena teman-teman nanti pada saat lulus pun akan dibekali ilmu-ilmu yang sangat dahsyat dari pendidikan guru penggerak ini. Itu informasi teman-teman tinggal menuliskan saja nanti pun akan mengikuti ya. Yang pertama memang yang sulit itu adalah menulis pertama kali. Kalau sudah dimulai kan insya Allah akan mengikuti terus seperti air mengalir ya. Yang jelas, jujur, jangan mengada-ngada, sesuai dengan pengalaman teman-teman semuanya yang sudah teman-teman lakukan semuanya. Baik esai ataupun CV. Kalau CV jelas biodata kita tentang diri kita. Kalau ini adalah perjalanannya pada saat kita mengajar. Ya. Kemudian ada yang bertanya, Pak, bagaimana triks untuk simulasi mengajar dan wawancara? Itu akan saya sampaikan juga pada sesi video berikutnya. Ya, yang jelas ini kita selesaikan dulu sampai batas pendaftaran. Baik, teman-teman semuanya, pesan dari saya, semoga teman-teman lulus menjadi guru penggerak dimanapun daerah sasarannya, yang jelas bisa kolaborasi, mengembangkan pendidikan Indonesia dan daerah teman-teman lebih maju lagi. Ya, guru penggerak Indonesia maju. KBGB Kabupaten Bogor, Katara Karasa. Kabupaten Bogor, Pancakarsa. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.